Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak, pelajaran 6, tentang akhlak tercela, durhaka kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar kalian hendaknya sudah mandi, sarapan, berdoa, murojaah, dan membaca Asmaul Husna. Nah, kalian buka ya buku akidah akhlaknya di pelajaran 6 tentang akhlak tercela, durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku, di sini ada bacaan, Ibu akan bacakan sedikit. Jasa orang tua terhadap anaknya begitu besar. Kenyataan itu tidak dapat diingkari oleh siapapun. Coba kita renungkan, saat mengandung anaknya, seorang ibu dalam keadaan lemah dan susah. Ketika melahirkan, seorang ibu harus bertaruh nyawa untuk anaknya. Selanjutnya, memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun. Oleh sebab itu, jangan mendurhakai kedua orang tua jika engkau tidak ingin masuk neraka. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan akan mendapat balasan yang berat di akhirat nanti. Perbaiki sikapmu terhadap orang tua agar hidup semakin tenang. Orang tua menjadi senang dan terhindar dari dosa besar di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, Ibu yakin anak kelas 3A, B, dan C adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang selalu patuh dan tunduk serta sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, di halaman 79 ada amati gambar-gambar berikut. Kalian amati kedua gambar tersebut, kemudian kalian tulis komentar pada tempat yang tersedia. Silahkan ya, kasih komentar kedua gambar tersebut di halaman 79. Lanjut, setelah 79 ada halaman 80, yaitu tentang pengertian durhaka kepada orang tua. Pengertian durhaka kepada orang tua adalah berbuat buruk kepada mereka dan menyia-nyiakan hak mereka. Di sini secara bahasa kata al-uqud, durhaka berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u, artinya memutus, merobek, memotong atau membelah. Sedangkan menurut Sara, durhaka adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Kalian lihat ada di halaman 80 di buku paket, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Anak-anakku sekalian, berkata saja tidak boleh, apalagi membentaknya, memarahi keduanya. Masya Allah, mudah-mudahan kalian semuanya anak kelas 3A, B, dan C tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada yang durhaka terhadap kedua orang tuanya.
Karena tadi sudah diceritakan orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita, bahkan memelihara kita sampai kita sekarang sudah berumur 9 tahun. Di kelas 3 ini ada yang 10 atau ada yang 11. Kita dari kecil, dari bayi ya, kita perkembangan kita dari bayi, terus balita, terus setelah balita remaja, setelah remaja kita dewasa. Kita harus senantiasa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena durhaka kepada orang tua kita adalah termasuk dosa besar ya. Tadi sudah dijelaskan dan hukumnya haram. Allah sangat membenci orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak kisah yang menyatakan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seperti ada dongeng maling kundang, ada kisah yang lebih menarik lagi tentang kisah Kan'an. Kalian PR-nya hari ini untuk akidah akhlak, kalian baca kisah Kan'an di halaman 82, 83 sampai selesai halaman 84 ya nak. Kalian baca kisah Kan'an ya. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan juga. Tadi pengertiannya sudah. Sekarang akan Ibu jelaskan bentuk dan contoh durhaka kepada orang tua. Ini ada ya di halaman 80 dan 81. Bentuk durhaka kepada orang tua antara lain. Di sini bentuknya dapat menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan atau ucapan maupun perbuatan yang membuat orang tua sedih dan sakit hati. Jadi jangan biarkan kalian membuat orang tua kalian sedih dan sakit hati ya nak, karena itu bentuk-bentuk atau contoh durhaka kepada mereka. Kedua, berkata dan tidak mematuhi panggilan orang tua. Itu juga termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Tidak boleh. Masya Allah, itu sangat tidak boleh ya. Keempat, bakhil atau pelit. Tidak mengurusi orang tuanya. Bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya nanti ketika kita dewasa nanti. Kita harus mengurusi orang tua kita. Seandainya mereka sakit, kita harus mengurusinya ya nak. 5. Merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. 6. Menyuruh orang tua, misalnya orang tuanya disuruh menyapu, mencuci, atau menyiapkan makanan. Itu bentuk durhaka kepada orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, yang lanjutnya menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua, itu juga bentuk durhaka kepada orang tua. Lanjut, mendahulukan taat kepada istri. Seandainya nanti sudah dewasa, sudah menikah, yang laki-laki mendahulukan taat kepada istri daripada orang tua. Bahkan ada yang sebagian orang dengan teganya mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Itu sangat tidak boleh ya. Kita harus selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun nanti kalian sudah punya istri dan sudah punya keluarga. Yang terakhir, malu mengakui orang tuanya. Misalnya dia malu orang tuanya miskin atau orang tuanya sakit. Tidak usah malu, karena malu mengakui orang tua itu termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anakku, anak soleh dan soleha, mudah-mudahan semuanya kelas 3A, B, dan C, anak-anak yang selalu berbakti, sayang, taat, tunduk, dan patuh kepada perintah orang tua. Nah, PR-nya di halaman 82, kalian baca kisah Kan'an sampai selesai, sampai halaman 84. Nah, hari ini pembelajaran kita akidah akhlak. Tugas kalian hanya memberi komentar pada gambar di halaman 79 dan PR-nya membaca kisah Kan'an di halaman
82 sampai 84. Sebelum selesai, kita akan bacakan nih akibat anak durhaka kepada orang tua. Pertama, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, menghalangi doa dan menggelapi kehidupan. 3, celaka dunia dan akhirat. 4, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 5, dikeluarkan dari keagungan Allah. 6, amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah. 7, salatnya tidak diterima Allah. 8, tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Masya Allah, jangan sampai ya nak. 8, diancam dimasukkan ke dalam 2 pintu neraka, tidak akan mencium aroma surga dan menderita saat sakaratul maut. Inilah akibat anak durhaka kepada orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, tidak ada dalam diri kita sifat durhaka kepada kedua orang, karena orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita dari semenjak kita kecil sampai kita dewasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.